Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Makfiran Syahnapu dan teman saya Muhammad Rizal Aminu. Kami berasal dari kelompok 21. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat startup di dunia sehari-hari. Yang pertama, meningkatkan jangkauan pasar, yaitu partnering dengan perusahaan lain bikin jangkauan pasar kamu jadi lebih luas. Kamu bisa masuk ke target audiensi yang sebelumnya sulit terjangkau. Misalnya bisnis kamu fokus di produk, sedangkan partner kamu kuat di distribusi. Kolaborasi ini dibikin produk kamu lebih mudah sampai ke konsumen. Yang kedua yaitu berbagi resiko bisnis. Yaitu resiko bisnis pasti ada, apalagi kamu baru merintis. Dengan partnership, resiko ini bisa dibagi. Misalnya kalau ada investasi besar yang harus dikeluarkan, kamu bisa patungan dengan partner, jadi beban finansialnya nggak terlalu berat. Yang ketiga yaitu akses ke sumber daya baru. Kadang bisnis kecil atau startup punya keterbatasan dalam sumber daya, baik dalam finansial, teknologi, maupun tenaga kerja. Dengan bermitra, kamu bisa akses ke sumber daya milik partner. Ini bikin kamu lebih cepat berkembang tanpa harus keluar biaya besar. Yang keempat yaitu meningkatkan inovasi. Adalah dua kepala lebih baik daripada satu. Kerjasama dengan partner biasanya membawa perspektif bagi yang bisa memicu inovasi. Kamu dan partner bisa saling tukar ide dan menciptakan produk atau layanan yang lebih menarik. Yang kelima, memperkuat reputasi brand. Yaitu kalau partner kamu punya reputasi yang baik, bisnis kamu juga ikut kecipratan kepercayaan dari pelanggan. Kolaborasi dengan brand yang udah dikenal bikin startup atau bisnis kamu terlihat lebih kredibel di mata pasar. Yang keenam yaitu efisiensi operasional, yaitu partner juga bisa bikin operasional lebih efisiensi. Misalnya kamu berbagi infrastruktur atau logistik dengan partner. Ini bukan cuma menghemat biaya, tapi cuma mempercepat proses bisnis. Yang ketujuh yaitu meningkatkan kemampuan bertahan di pasar. Yaitu persaingan di dunia bisnis itu berat, apalagi untuk startup dan bisnis kecil. Dengan adanya partner, kamu punya support system yang bikin bisnis kamu lebih kuat dan bertahan lama. Yang kedelapan, membuka peluang ekspansi, yaitu lewat partnership, ekspansi bisnis jadi lebih mudah. Kalau partner kamu udah punya jaringan di pasar baru, kamu bisa ikut masuk tanpa harus mulai dari nol. Ini penting banget kalau kamu punya rencana go internasional. Yang kesembilan yaitu belajar dari pengalaman partner. Yaitu partner yang punya pengalaman lebih banyak bisa jadi mentor buat kamu. Kamu bisa belajar dari kesuksesan atau bahkan kegagalan mereka. Jadi, kamu nggak perlu mengulangi kesalahan yang sama. Yang terakhir, yang ke-10, meningkatkan pendapatan. Yaitu last but not least, partnership bisa langsung berdampak ke pendapatan kamu. Dengan strategi yang tepat, kolaborasi ini bisa mendatangkan lebih banyak pelanggan dan meningkatkan penjualan. Demikian penjelasan saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Muhammad Rizal Aminu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizal Aminu. Saya akan melanjutkan penjelasan dari saudara Makfiran Syahnapu. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara membangun kerjasama dalam bisnis yang sukses. Di sini saya akan menjelaskan 5 cara. Yakni yang pertama, pilih rekan yang mampu saling melengkapi.
Kunci untuk membangun kerjasama bisnis adalah memiliki rekan yang mampu memberikan kekuatan yang dimiliki untuk melengkapi kekurangan yang Anda punya. Begitu pula sebaliknya. Yang kedua, pilih rekan yang memiliki kesamaan nilai dan prinsip. Pastikan Anda dan rekan Anda secara bersama-sama berkomitmen untuk berkontribusi penuh dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Pastikan Anda dan rekan Anda secara bersama-sama berkomitmen untuk berkontribusi penuh dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang ketiga yaitu buatlah dokumen secara tertulis. Membangun sebuah kerjasama merupakan sebuah komitmen yang legal. Jadi, hal tersebut sangatlah penting untuk menjadi landasan dalam pembagian peran dan tanggung jawab dalam kerjasama. Yang keempat yaitu rencanakan kemungkinan terburuk. Anda perlu merencanakan strategi untuk kemungkinan-kemungkinan buruk yang dapat terjadi dalam hubungan kerjasama. Mungkin hal ini terdengar terlalu cepat untuk direncanakan. Namun, perencanaan yang matang akan meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan dan dapat menjadi solusi atas potensi permasalahan yang dapat terjadi pada waktu yang akan datang. Dan yang terakhir yaitu kerjasama dalam bisnis memerlukan komunikasi yang baik. Menjalin komunikasi yang baik dapat dilakukan dengan cara menjadwalkan rapat secara berkala, mendengarkan rekan Anda secara seksama, menangani permasalahan dengan tenang, serta memberikan apresiasi atas keberhasilan yang mampu tercapai. Yang berikutnya yaitu contoh kemitraan sukses dalam industri startup. Di sini saya akan menjelaskan ada 5 industri startup yang kemitraannya sukses. Yang pertama yaitu Spotify dan Uber. Spotify dimulai dengan Uber untuk memungkinkan pena Spotify dimulai dengan Uber untuk memungkinkan penumpang mengatur playlist mereka sendiri selama perjalanan. Ini memperkuat pengalaman pengguna untuk kedua layanan, meningkatkan loyalitas pelanggan. Yang kedua yaitu Airbnb dan Flipboard. Airbnb bekerja sama dengan Flipboard untuk membuat majalah digital berisi destinasi perjalanan dan pengalaman menginap yang unik. Memperluas jangkauan Airbnb ke audiens Flipboard yang suka mencari inspirasi. Yang ketiga ada Slack dan Salesforce. Slack terintegrasi dengan Salesforce untuk membuat komunikasi Slack terintegrasi dengan Salesforce untuk membuat tim komunikasi lebih lancar di dalam CRM Salesforce. Kerjasama ini meningkatkan nilai kedua platform hingga akhirnya Salesforce mengakuisisi Slack pada tahun 2021. Yang keempat ada Gojek dan Tokopedia. Di Indonesia, Gojek dan Tokopedia berkolaborasi dan akhirnya merger menjadi GoTo. Ini bukan hanya kemitraan, tapi penggabungan kekuatan dalam transportasi, logistik, e-commerce, hingga pembayaran digital. Dan yang terakhir ada Shopify dan TikTok. Shopify mendarat dengan TikTok untuk memungkinkan merek di Shopify menjual langsung melalui iklan di TikTok, menggabungkan kekuatan e-commerce dengan kekuatan media sosial yang viral. Demikian penjelasan kelompok kami yang telah dipaparkan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.